dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Mari kita mengagungkan nama Tuhan, sebab Ia telah memberi kesempatan bagi kita untuk bersekutu bersama dan memuliakan Dia dengan melakukan lagu Miaware. Yang mempersatukan kita dari segala suku, bangsa, dan bahasa, yang menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu, salam bagimu, damai Kristus besertamu.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, dalam persekutuan ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Lengkapilah kami semua dengan kekuatan Roh Kudus. Baharuilah hati, pikiran, dan segenap kehidupan kami. Berikanlah hikmat dan pengertian bagi kami semua. Arahkanlah perhatian dan pendengaran kami untuk pemberitaan firman-Mu. Firman Tuhan tersimpan dalam pikiran dan hati kami. Dan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, kami semua dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini dalam perkataan, sikap, tindakan, dan perbuatan yang kami lakukan di setiap waktu. Kuduskanlah kami semua ya Tuhan Allah, lalu berfirmanlah bagi kami. Amin. 2 Tawarik pasal 31 ayat 2 sampai 21 yang begini bunyinya. Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Hizkia menetapkan pengelompokan para imam dan orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugasnya sebagai imam atau orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk menaikkan ucapan syukur dan menyanyikan puji-pujian, serta untuk melayani di pintu-pintu gerbang di perkemahan Tuhan. Sumbangan raja dari harta miliknya diperuntukkan bagi kurban bakaran, yakni kurban bakaran pagi dan petang, korban bakaran pada hari Sabat dan bulan baru, serta pada hari-hari raya, sebagaimana tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyatnya penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya bagi Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersebar, orang Israel membawa banyak sekali hasil pertama dari gandum, anggur, minyak, madu, dan segala hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah besar. Orang Israel dan Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang berupa lembu dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikhususkan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya mereka letakkan bertumpuk-tumpuk. Mereka mulai membuat timbunan-timbunan besar pada bulan ketiga dan selesai pada bulan ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan-timbunan itu. Lalu mereka memuji Tuhan dan umat-Nya orang Israel. Hizkia bertanya kepada para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Dan Asaria imam kepala keturunan Sadok menjawabnya demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umat-Nya, sehingga yang tersisa masih melimpah ruah. Kemudian Hizkia memerintahkan agar disediakan kamar-kamar di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dengan setia mereka membawa persembahan khusus persepuluhan dan barang-barang kudus itu ke sana. Konanya orang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Yehiel, Asasya, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabat, Eliel, Yismakya, Mahat, dan Benaya adalah para pengawas di bawah konanya dan Simei saudaranya, sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Asaria, kepala rumah Allah. Kore bin Yimna orang Lewi, penjaga pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang diberikan untuk Tuhan dan persembahan-persembahan maha kudus. Di kota-kota imam ia dibantu dengan setia oleh Eden, Miyamin, Yesua, Semaya, Amaria, dan Sekhanya, yang membagi-bagikannya kepada saudara-saudara mereka menurut kelompoknya, baik kepada orang dewasa maupun anak-anak, selain setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan pada hari-hari yang ditetapkan.
menurut tugas masing-masing dan menurut kelompoknya. Semua yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam itu dicatat dalam daftar menurut kaum keluarga mereka. Sedangkan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan kelompok mereka. Mereka terdaftar dengan seisi keluarga mereka, istri beserta anak laki-laki dan perempuan, seluruh himpunannya, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Bagi imam-imam keturunan Harun yang tinggal di padang-padang terbuka sekitar kota-kota mereka, di setiap kota ada orang-orang yang didaftar namanya untuk melakukan pembagian kepada setiap laki-laki dari keluarga imam dan setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah yang dilakukan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, lurus, dan benar di hadapan Tuhan Allahnya dalam setiap pekerjaan yang dimulainya untuk pelayanan di rumah Allah dan untuk melaksanakan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari petunjuk Allahnya. Semua dilakukannya dengan segenap hati sehingga ia berhasil. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak jemaat yang diberkati Tuhan, dari perikop bacaan kita tadi diberikan tema untuk renungan pemberitaan firman Tuhan di saat ini dan untuk 1 minggu ke depan adalah persembahan persepuluhan membawa berkat dan keberhasilan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan-persembahan yang kita berikan untuk gereja adalah bentuk dari ungkapan syukur kita atas begitu banyak berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita pribadi dan keluarga melalui usaha, kerja, dan setiap pengabdian yang kita lakukan. Sebabnya jika setiap kita memberi dengan tulus, memberi dengan ikhlas, memberi tanpa ada persungutan, maka pemberian kita banyak atau sedikit, kecil atau besar, itu diperhitungkan Tuhan. Yang kita berikan untuk pelayanan Tuhan dalam gereja akan dikembalikan Tuhan lebih dari apa yang telah kita berikan untuk Tuhan melalui gereja. Sebab semua yang kita punya itu pemberian Tuhan. Dan Tuhan minta dari kita sekalian untuk mengucap syukur atas apa yang telah kita terima dari Tuhan melalui hidup kita, tetapi juga setiap pemberian yang kita berikan untuk Tuhan melalui gereja. Sebabnya jika kita memberi perpuluhan atau apapun itu dalam setiap korban persembahan, jika kita memberi dengan hati yang tulus, maka ada berkat dan keberhasilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bacaan ini mengarahkan kita untuk terus mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan, bukan cuma materi, bukan cuma natura, bukan cuma uang, harta yang kita punya, tapi juga waktu, tenaga, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita sepenuhnya kita berikan sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Raja Hizkia dalam pemerintahannya, dia adalah seorang raja yang hidupnya sangat takut Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas, sebelum bekerja, melakukan pelayanan dan pengabdian bagi bangsanya,
ayat 21 bahwa ia senantiasa mencari petunjuk dari Tuhan. Itu artinya bahwa dia tidak mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, hikmatnya, kepandaiannya. Dia tidak mengandalkan penasehat-penasehatnya, tapi dia mengandalkan Tuhan Allah yang telah memilih dan mengangkat dia sebagai raja untuk memimpin umatnya. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang punya kuasa untuk memberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan, untuk memberikan kuasa bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Dan dia percaya itu, bahwa setiap kali dia mau melakukan sesuatu dan kemudian dia mencari petunjuk dari Tuhan, maka yang dia perkatakan, yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu bukan atas keinginan dan kemauannya, tetapi atas dorongan kuasa Allah yang bekerja dalam hidupnya, sehingga perkataannya memberkati umat, sikap, tindakan, dan perbuatannya memberkati umat, hidupnya, karyanya berguna untuk Tuhan dan untuk umat. Dalam bacaan ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh Hizkia. Yang pertama, dia mengatur pelayan-pelayan khusus yang bekerja di bait Allah supaya mereka bekerja sesuai dengan job, sesuai dengan fungsi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Para imam punya tugas memimpin ibadah, memberitakan firman, mendoakan umat, memberkati umat atas nama Allah. Orang-orang yang bekerja di bait Allah dari suku Lewi diberikan tanggung jawab masing-masing untuk dilakukan dengan setia, dengan tekun, dengan penuh tanggung jawab. Orang Lewi yang bekerja sebagai pemandu paduan suara, prokantor, pemusik, penjaga pintu gerbang bait Allah, kostor, itu diarahkan oleh Hizkia supaya mereka bertanggung jawab atas tugas dan kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. Mereka tidak boleh bekerja dengan malas. Mereka tidak boleh bekerja asal-asalan. Tetapi mereka harus memaknai panggilan, tugas, dan pelayanan mereka sebagai bentuk dari pelayanan untuk Tuhan. Dan karena itu, kalau pemandu paduan suara diberikan tanggung jawab untuk memimpin puji-pujian, itu tidak boleh bekerja, tidak boleh menyanyi, memandu pujian asal-asalan. Harus berlatih sungguh-sungguh. Pemusik juga harus berlatih sungguh-sungguh, sehingga ketika ibadah itu berlangsung, ibadah itu berjalan dengan hikmat, menyenangkan hati umat dan menyenangkan hati Allah, sehingga ibadah itu diberkati oleh Tuhan. Masing-masing orang menyadari tugas dan tanggung jawab, supaya orang bekerja dengan setia dan akhir dari pekerjaan itu ada berkat yang diterima dari Tuhan. Hizkia mengatur supaya para pelayan khusus ini bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebab pada akhirnya semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatan dan pekerjaan di hadapan Allah. Yang bekerja dengan baik diberkati,
dan yang tidak setia, malas, dan asal-asalan dalam melakukan tugas dan panggilan pelayanan akan mendapatkan penghukuman. Yang berikut jemaat, Hizkia kemudian memberikan perintah kepada umat Israel bahwa mereka harus memberi persembahan untuk Tuhan. Mengapa mereka memberi persembahan untuk Tuhan? Sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam hidup mereka, dalam kerja dan usaha mereka. Kalau mereka memberi itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan terus melimpahi berkat dalam kehidupan mereka. Sebab pemberian itu dipergunakan untuk menghidupi para pelayan, hamba-hamba Tuhan, para imam dan kaum Lewi yang bekerja sepenuh waktu di dalam bait Allah. Dan karena umat melihat kinerja pelayanan dari para hamba Tuhan itu baik, dengan senang hati, dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, umat membawa berbagai persembahan untuk Tuhan. Ada yang membawa perpuluhan, ada yang membawa hasil pertama, ada yang membawa pengucapan syukur atas banyak hal yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Dan orang Israel saat itu membawa natura dari apa yang mereka kerjakan. Kalau mereka itu berkebun atau bertani, mereka bawa gandum, anggur, jelai dan sebagainya. Bawa semua ke rumah Tuhan, lalu dikelola oleh para imam. Kalau mereka itu punya profesi beternak, bawa kambing, domba, lembu dan sebagainya, bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Imam punya tugas mendoakan persembahan itu dan memberkati umat atas nama Tuhan, sehingga persembahan umat menjadi berkat, hidup umat juga diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berikut bahwa Hizkia kemudian berusaha untuk mengangkat beberapa orang sebagai bendahara, sebagai pengawas untuk mengelola, untuk mengawasi setiap persembahan-persembahan umat, sehingga persembahan-persembahan itu diberikan dengan jujur, dengan adil, dengan baik bagi para imam, bagi kaum Lewi, tetapi juga bagi umat yang janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang tergolong di bawah kemiskinan, layak untuk mendapatkan bantuan atau pertolongan. Apa yang dilakukan oleh Hizkia ini mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Dan karenanya Tuhan memberkati Hizkia, tapi juga memberkati semua umat, memberkati hamba-hamba Tuhan, karena mereka bekerja dengan baik dan umat Tuhan pun memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi juga untuk pelayan-pelayan khusus yang telah Tuhan angkat dan Tuhan pilih untuk melayani Tuhan lewat kehidupan jemaat. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya, para imam itu adalah para pendeta, guru jemaat. Mereka itu hidup dari setiap pelayanan dan pengabdian bagi Tuhan untuk jemaat. Mereka bukan bekerja separuh waktu, tetapi mereka bekerja sepenuh waktu untuk Tuhan. Dan orang-orang khusus ini juga harus diberikan perhatian supaya mereka sejahtera, bukan cuma secara lahiriah, tetapi juga secara rohaniah. Dan karena itu persembahan dari jemaat itu pun menjadi berkat untuk setiap pekerjaan pelayanan Tuhan dalam jemaat klasis
dan dalam sinode. Persembahan-persembahan jemaat itu diberikan dan kemudian dikelola oleh gereja. Ada bendahara, ada badan pengawas keuangan gereja, itu dikelola, ditata dengan baik dan kemudian difungsikan untuk menopang hamba-hamba Tuhan yang ada di kota, yang ada di kampung, di pegunungan, di lembah, di pesisir pantai, dan semua para pekerja yang ada, yang bekerja di dalam bait Allah, di dalam gereja, di aras jemaat, lasis maupun sinode. Persembahan-persembahan umat itu dipergunakan untuk menopang pelayanan, persekutuan, dan kesaksian pemberitaan Injil di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sebabnya Hizkia, tetapi juga firman Allah memotivasikan kita semua. Kalau kita mau memberi, kita beri dengan sukacita. Kalau kita mau kasih untuk Tuhan melalui setiap persembahan, berikanlah yang terbaik. Jangan dengan terpaksa, jangan dengan terbebani, jangan dengan kesemutan. Sebab kalau itu kita lakukan, pemberian kita tidak menjadi berkat untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Dan marilah firman Tuhan mengarahkan kita semua. Sebagai para pelayan, kerjakanlah bagian kita dengan baik. Tunaikanlah tugas panggilan kita dengan setia, dengan penuh takut Tuhan, dengan penuh tanggung jawab. Dalam situasi dan kondisi apapun, sebab Tuhan telah memilih dan menetapkan Bapak Ibu sebagai pelayan khusus dengan tugas khusus untuk melayani jemaat. Dan karena itu, lakukanlah bagian kita dengan baik supaya umat itu senang, supaya Tuhan memberkati pelayanan hamba-hamba Tuhan, dan pelayanan itu menjadi berkat bagi umat. Lalu Tuhan memberikan roh kemurahan bagi umat, supaya umat memberi dengan sukacita untuk menopang pelayanan. Sebab kalau hamba-hamba Tuhan melayani dengan penuh tanggung jawab tanpa dibilang pun, umat akan memberi karena umat senang melihat kinerja dari setiap para pelayan yang bekerja untuk Tuhan dalam jemaat. Karena itu jemaat, bagi kita semua dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan apapun, minta petunjuklah dari Tuhan. Mintalah pimpinan Tuhan, supaya Tuhan berikan kita hikmat dan pengertian, memampukan kita untuk melakukan tugas panggilan dan pelayanan. Kalau kita punya masalah, minta petunjuk dari Tuhan, jangan minta petunjuk dari orang-orang pintar dan sebagainya. Seperti Hizkia, dia minta petunjuk dari Tuhan dan Tuhan memberkati dia dan memberhasilkan dia dalam setiap pelayanan. Dan ini menjadi catatan penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apapun itu yang akan kita lakukan, berdoa minta dari Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita dengan kuasa-Nya, sehingga yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan ingini, bukan menurut kemauan dan keinginan kita. Sehingga pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin.